Dalam kembalinya Raden Kian Santang episode 456, sekian pertama memperlihatkan Prabu Siliwangi dan Prabu Nata Ageng Prawira sedang melihat pertarungan antara pasukan kerajaan Pajajaran melawan pasukan kerajaan Alasgiri. Sementara itu di medan pertempuran terlihat pasukan Anggapati dan Syekh Nurjati berhasil mengalahkan pasukan Alasgiri. Begitu pula pasukan yang dipimpin oleh Nyimas Ratih dan ibundanya juga berhasil menang. Sementara itu di pertarungan lain terlihat Raden Kian Santang melawan Patih Hariwangsa. Raden Kian Santang mencoba untuk meniru jurus naga parsa tingkat 2, tetapi Raden Kian Santang tidak bisa melakukannya karena Raden Kian Santang tidak mempunyai senjata pusaka. Lalu Raden Kian Santang pun mau meminjam pusaka pedang milik Nyimas Ratih. Nyimas Ratih pun terlihat melempar pedangnya kepada Raden Kian Santang. Tetapi tiba-tiba Ratu Basinga datang mengambil pedang tersebut. Ratu Bangsinga pun menyerang Nyimas Ratih dengan pedangnya sendiri. Terlihat Nyimas Ratih bisa dikalahkan dengan mudah oleh Ratu Basinga. Lalu terlihat Ratu Basinga pun akan membunuh Nyimas Ratih. Lalu tiba-tiba ibunda Nyimas Ratih menghalangi serangan Ratu Basinga dengan tubuhnya sendiri demi untuk melindungi putrinya Nyimas Ratih. Sementara itu di pertarungan lain Raden Kian Santang juga sudah kewalahan menghadapi Patih Hariwangsa. Patih Hariwangsa pun bersiap-siap untuk menghabisi Raden Kian Santang, tetapi tiba-tiba Gusti Prabu Siliwangi datang menghentikan Patih Hariwangsa. Karena waktu berperang sudah berakhir dan perang akan dilangsungkan esok hari. Sementara itu di seken lain memperlihatkan Yudakara yang sudah sadar dan bergegas keluar dari gua untuk mencari kembali ibundanya Dewi Sakakadomas. Tiba-tiba Yudakara pun bertemu dengan Prabu Amukmarugul. Lalu mereka pun bertarung dan terlihat Prabu Amukmarugul berhasil memojokkan Yudakara dengan pusaka kapak Satata Kadomas miliknya. Lalu tiba-tiba Dewi Sakakadomas pun datang dan menyelamatkan Yudakara. Lalu terjadilah pertemuan haru antara Yudakara dan ibundanya Dewi Sakakadomas. Lalu Dewi Sakakadomas pun memberitahu kalau ada cara untuk melepaskan kutukannya tersebut, yaitu dengan cara mengambil mahkota kerajaan Pajajaran. Lalu Yudakara pun siap untuk melakukan hal itu demi baktinya kepada ibundanya. Lalu Dewi Sakakadomas pun pergi karena dia akan segera kembali berubah menjadi makhluk buas. Sementara itu di seken lain memperlihatkan di tenda pasukan Pajajaran. Terlihat semua sedang berduka atas meninggalnya ibunda Nyimas Ratih. Sementara itu terlihat di tenda pasukan Alasgiri, terlihat 3 raja pendukung pasukan Alasgiri juga telah tewas. Lalu tiba-tiba Patih Hariwangsa mengusulkan kepada Prabu Nata Ageng Prawira untuk menyerang ke tenda Pajajaran di malam hari. Tetapi Prabu Nata Ageng Prawira tidak setuju karena itu menyalahi aturan perang. Lalu Prabu Nata Ageng Prawira pun marah kepada Patih Hariwangsa dan menyerang Patih Hariwangsa. Tetapi Patih Hariwangsa melawan. Lalu terjadilah pertempuran antara Prabu Nata Ageng Prawira dan Patih Hariwangsa. Lalu tiba-tiba Ratu Basinga pun menghentikan pertarungan mereka dan mengusulkan sebuah rencana. Lalu mereka semua pun pergi ke tenda untuk mendiskusikan rencana tersebut. Sementara itu di tenda pasukan Pajajaran terlihat Raden Kian Santang sedang berlatih untuk menguasai jurus naga persa tingkat 2.
Tetapi Raden Kian Santang selalu gagal karena tidak memiliki senjata pusaka. Lalu tiba-tiba Prabu Jayaraksa dan Langgis datang, dan Langgis pun menawarkan diri untuk membuat senjata pusaka untuk Raden Kian Santang. Dan Raden Kian Santang pun mempersilahkannya. Sementara itu di tenda kerajaan Alasgiri, terlihat Prabu Nata Ageng Prawira setuju dengan usulan Ratu Basinga, dengan syarat yang melakukan penyusupan bukan pasukan dari kerajaan Alasgiri. Karena Prabu Nata Ageng Prawira tidak ingin kerajaannya di masa depan tercatat buruk. Lalu setelah itu Dewi Medusa, Ratu Basinga, dan Ratna Intan pun pergi bergegas untuk menyusup ke tenda Pajajaran. Lalu Seken berpindah ke tenda Pajajaran, terlihat para prajurit Pajajaran diserang tiba-tiba oleh penyusup dari pasukan Alasgiri, yaitu Dewi Medusa, Ratu Basinga, dan Ratna Intan. Dan terlihat Raden Kian Santang dan Prabu Jayaraksa menyadari hal itu dan langsung mengejar penyusup tersebut. Lalu pertarungan pun terjadi antara Raden Kian Santang melawan Nyimas Ratna Intan, dan Prabu Jayaraksa melawan Ratu Basinga dan Dewi Medusa. Terlihat Prabu Jayaraksa bisa memojokkan Ratu Basinga dan Jayaraksa. Sementara itu Ratna Intan berhasil memojokkan Raden Kian Santang dengan menggunakan jurus naga parsa tingkat 2 dan pedang pusaka milik Nyimas Ratih. Ratna Intan pun berniat menusuk Raden Kian Santang, tetapi tiba-tiba Prabu Jayaraksa menyelamatkan Raden Kian Santang dengan mengorbankan dirinya yang tertusuk. Di sisi lain terlihat Senopati Anggapati yang melihat ayahandanya Prabu Jayaraksa tertusuk oleh pedang oleh ibundanya sendiri Ratna Intan, langsung bergegas menghampiri ayahandanya dan ibundanya. Apakah Prabu Jayaraksa akan selamat? Kita akan tunggu di episode berikutnya.